Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini seperti biasa, mari kita breakdown episode terbaru anime Kage no Chichiroku-san ni Narita Kote atau episode 7-nya. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip dan juga berbeda dengan light novelnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode kali ini dibuka dengan seri yang sedang galau mikirin Cheat Kage no dan juga coklat pemberiannya. Karena memang seri beneran berpikir kalau Cheat serius memberikan coklat itu dengan maksud untuk mendekatinya. Soalnya untuk mendapatkan coklat di toko Michigoshi itu tidak mudah dan seri sendiri hampir tidak pernah mendapatkan hadiah seperti itu dari orang lain yang seusianya. Jadi bagi seri hal itu sangat spesial dan seri merasa harus segera membalas perasaan Cheat Kage no. Lalu Shin pun berpindah menampilkan Cheat yang sedang berjalan keluar dari akademi dan di belakangnya ada Nu yang sedang menyamar layaknya siswa dari akademi itu tapi menggunakan penampilan yang kelihatan cupu. Karena supaya lebih kelihatan seperti siswa dari akademi sains atau jurusan yang sama dengan seri Barnet. Kalau di light novelnya Cheat sampai kagum dengan penyamaran Nu yang sangat berbeda dengan penampilan dia sebelumnya. Intinya di saat Nu menjadi pelayan di Michigoshi, dia akan kelihatan jauh lebih dewasa, sedangkan di penyamarannya kali ini, Nu kelihatan sangat muda dan sangat pantas menjadi murid kelas 2. Mereka berdua pun akhirnya mencari tempat untuk duduk dan di situ Nu melaporkan beberapa hal terkait sekte Diabolos. Namun sebenarnya di sini Cheat tidak mendengarkannya dengan baik dan malah fokus memikirkan babak penyisian festival Bushin yang akan segera diselenggarakan. Apalagi Yoro dan Jaga sudah terlanjur mendaftarkannya walaupun awalnya Cheat tidak tertarik untuk mengikutinya. Di sini nih Cheat juga sempat memukul perut Yoro dan Jaga dengan sangat cepat dan tentu mereka berdua tidak menyadarinya kalau Cheat yang memukul perut mereka. Mereka hanya merasa kalau tiba-tiba sakit perut tanpa tahu penyebabnya. Tapi setelah memikirkannya kembali, Cheat merasa kalau turnamen itu bisa menjadi panggung yang sempurna untuk karakter cupunya dan seperti biasa Cheat akan tampil dengan sangat maksimal. Makanya di sini Cheat ngomong ini kesempatan yang sempurna walaupun butuh persiapan. Cuma Nu yang mendengar itu pasti memahaminya dengan artian yang berbeda dan entah bagaimana pembicaraan mereka berdua jadi kelihatan nyambung padahal keduanya ngomongin hal yang berbeda. Awalnya di sini Nu melaporkan tentang anak buah sekte Diabolos yang sebelumnya sudah kena bantai oleh Nu setelah diinterogasi cukup lama. Tapi Nu tidak berhasil mendapatkan informasi apapun dari mereka karena memang jiwanya sudah hancur akibat pencucian otak yang dilakukan oleh sekte Diabolos dan juga dipengaruhi dengan obat-obatan. Lalu Nu juga melaporkan tentang tujuan sekte Diabolos dalam masalah kali ini dan juga orang-orang yang dijuluki sebagai anak Diabolos yang juga terlibat dalam masalah kali ini. Jadi sekte Diabolos itu punya fasilitas khusus untuk mendidik anak-anak yang mereka pungut secara acak yang nantinya akan bekerja untuk mereka sampai mati dan bahkan beberapa diantaranya hanya ada untuk dikorbankan. Seperti misalnya orang-orang yang sebelumnya dibantu oleh Nu yang juga dijuluki sebagai anak ketiga. Jadi ada 3 tingkatan sebagai anak Diabolos, yaitu anak ketiga yang dianggap gagal dan tidak mampu untuk mempertahankan mental dan jiwanya. Lalu anak kedua yang berhasil mempertahankan mental dan jiwanya setelah melalui metode pelatihan dan pengobatan sekte Diabolos dan tentunya lebih kuat dari anak ketiga, bahkan dikatakan jauh lebih kuat dari kesatria manusia pada umumnya. Lalu anak pertama yang jauh lebih kuat dari keduanya dan bahkan selama ini mereka yang dijuluki sebagai anak pertama sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi sekte Diabolos. Karena memang dikatakan kekuatan mereka bisa disetarakan dengan para pejuang terhebat di dunia itu. Ya intinya anak pertama bisa dikatakan sebagai anak Diabolos yang paling sempurna di fasilitas itu dan hanya ada sedikit dari mereka. Nah di antara mereka ada yang dijuluki sebagai anak bernama yang tentunya kebanyakan dari anak pertama. Walaupun ada juga kasus langka di mana anak kedua mendapatkan nama atau menjadi anak bernama. Sebenarnya Shadow Garden mendapatkan semua informasi itu dari anak pertama yang menceritakannya sendiri dan anak itu saat ini sudah menjadi anggota Shadow Garden. Walaupun di sini Nu tidak mengatakannya pada Cheat karena Nu pikir Cheat pasti sudah mengetahuinya dan sudah tahu siapa anak itu. Nu sendiri sudah mendapatkan informasi kalau di masalah kali ini ada beberapa anak pertama yang terlibat dan bahkan salah satunya adalah anak bernama yang dijuluki sebagai reaksi permainan pengkhianatan. Jadi jelas sekte Diabolos punya tujuan lain yang lebih besar. Lalu setelah Cheat pergi, di sini Nu sempat memandangi siswa yang sedang menjalani kehidupan sekolahnya dan juga ditunjukkan sekilas Nu yang sedang berdansa bersama tunangannya atau Marco dan itu sebelum Nu bergabung dengan Shadow Garden. Jadi di light novelnya dijelaskan kalau dulunya Nu merupakan seorang anak bangsawan yang kehidupannya sangat terjamin. Tapi setelah mengalami gejala kerasukan semuanya langsung berubah total. Semua orang yang mengalami gejala kerasukan kan dianggap sangat hina dan bahkan keluarga mereka sendiri tidak mau mengakuinya.
Begitu juga dengan Nu yang tidak lagi dianggap oleh keluarganya dan bahkan seperti dihilangkan keberadaannya. Jadi Nu seperti dianggap tidak pernah lahir ataupun ada di kerajaan itu, dan semua orang yang telah mengenalnya selama ini mungkin juga telah melupakannya. Makanya di sini Nu menyempatkan diri untuk pergi ke akademi, dan bahkan kalau di light novelnya Nu sempat mengajak Cid untuk berjalan-jalan di akademi itu sambil memegang tangannya. Karena Nu ingin sedikit merasakan masa-masa indah yang tidak sempat dia rasakan. Nu juga meminta Cid untuk jangan memberitahu Gama mengenai kedatangan Nu ke akademi dan menemui Cid di siang bolong, karena memang itu keinginan Nu sendiri, dan jika Gama tahu pasti Nu akan langsung kena marah. Ya, memang Nu ditugaskan untuk membantu Cid dalam masalah kali ini, cuma mungkin tidak diizinkan untuk menemui Cid di akademi dan bahkan sempat ngobrol berduaan di taman akademi. Tentu jika Gama tahu itu tidak hanya marah saja, tapi juga cemburu. Lalu scene pun berpindah ke babak penyisihan festival Busin, dan saat itu keluarga Geno baru saja mengalahkan lawannya. Sedangkan di belakang arena para siswa juga sedang ramai mengikuti taruhan atau sama aja berjudi, dan itu sudah biasa mereka lakukan. Termasuk Yoro dan Jaga yang tidak pernah melewatkannya walaupun mereka selalu kalah mulu. Jadi festival Busin yang sebenarnya nanti akan diikuti oleh para kesatria terkuat dari seluruh dunia dan menjadi ajang pertarungan yang sangat besar. Nah, babak penyisihan ini untuk menentukan siapa yang nantinya pantas untuk mewakili Akademi Midgar dalam festival itu. Di tahun ini ada dua kandidat yang paling mendapatkan perhatian, yaitu Rose Oriana sang ketua OSIS dan keluarga Geno yang sudah di tahun ketiganya. Tapi banyak orang mengatakan kalau Rose Oriana punya potensi yang lebih besar dan bahkan dianggap sebagai murid terkuat saat ini atau menggantikan posisi Iris yang sebelumnya saat masih di akademi. Walaupun Rose sendiri bukan berasal dari kerajaan Midgar, melainkan dari kerajaan Oriana atau sering juga dikenal sebagai negara seni. Tapi kedua kerajaan itu juga saling bersekutu dan punya hubungan kerjasama yang baik. Setelah itu, di sini giliran pertarungan antara Cid melawan Rose Oriana yang dianggap sebagai petarung terkuat di akademi, dan inilah panggung yang sangat dinantikan oleh Cid Kageno. Bahkan dia sudah menyiapkan 48 teknik rahasia yang akan memperlihatkan betapa lemahnya dirinya. Jadi bagi Cid jika dirinya kalah dalam sekali serangan atau bahkan mati dalam sekali serangan itu nggak akan menarik. Makanya dia sampai menciptakan 48 teknik rahasia yang akan membuat penonton sampai berpikir kalau orang ini benar-benar sangat lemah. Bahkan sebelum memulai pertarungannya, Cid sampai merasa gugup, karena di panggung ini dia akan menunjukkan penampilan terbaiknya sebagai karakter cupu, dan lawan yang akan dia hadapi juga sangat sempurna untuk memaksimalkan penampilannya, yaitu Rose Oriana yang Cid anggap sebagai karakter dengan nama. Lalu di sini begitu pertandingan dimulai, mereka berdua langsung maju dan kelihatan saling menyerang satu sama lain. Tapi sebenarnya gerakan Rose di mata Cid kelihatan sangat lambat karena saking cepatnya gerakan Cid sendiri. Jadi Cid menunggu pedang Rose mengenai tubuhnya dulu, baru setelah itu Cid mengambil kantong darah dan memuntahkannya dari mulutnya. Tapi dengan gerakan yang sangat cepat sampai semua orang tidak mungkin bisa melihatnya. Di waktu yang bersamaan Cid juga menggunakan kakinya untuk mendorong tubuhnya sendiri ke belakang. Jadi serangan Rose yang mengenainya jadi kelihatan sangat nyata, walaupun semakin banyak Cid menggunakan teknik rahasianya, semua penonton yang melihatnya jadi ngeri sendiri. Karena darahnya sampai bercacaran kemana-mana dan kondisi Cid sendiri sudah kelihatan seperti orang yang bisa mati kapan saja. Cuma Rose yang menjadi lawannya malah jadi respect terhadapnya dan bahkan menghormati tekadnya. Rose sampai mengakui dalam pertarungan tekad dan semangat maka dirinya sudah kalah telak. Padahal Cid belum menyerah karena 48 teknik rahasianya belum dia gunakan semuanya. Sampai akhirnya wasit terpaksa menghentikan pertarungan itu dan menetapkan Rose sebagai pemenangnya. Sedangkan Cid sendiri langsung dibawa ke ruang perawatan untuk diobati lukanya, walaupun sebenarnya dia nggak terluka sama sekali. Tapi di sini rambut bor Rose Oriana kelihatan ngeri banget ya guys. Jujur untuk scene ini bagi gue entah bagaimana dia animenya jadi kelihatan biasa aja atau kurang lucu. Walaupun ya di light novelnya juga nggak selucu di manganya, karena emang di manganya ekspresi dan setiap gerakan Cid kelihatan sangat maksimal. Dan mungkin karena dia animenya gerakannya kelihatan diulang-ulang dan ekspresinya jadi kelihatan datar, makanya lawakan di scene ini jadi kelihatan garing. Tapi entah bagaimana menurut kalian. Nah, karena Cid tidak mau ketahuan jika tubuhnya tidak mengalami luka apapun, dia pun kabur dari ruang perawatan dengan kepala yang masih dibalut dengan perban. Namun Seri yang sudah menunggunya setelah melihat pertandingannya langsung menemui Cid dan mengajaknya untuk bicara. Saat itu, Seri memuji Cid atas pertandingan dia sebelumnya karena walaupun Cid kalah, tapi dia tetap bangkit dan tidak menyerah, dan bagi Seri itu sangat keren parah. Lalu Seri memberikan hadiah berupa kue kering sebagai balasan hadiah coklat yang diberikan Cid sebelumnya. Seri juga memberikan jawaban untuk Cid, yaitu kalau tidak keberatan, mari kita mulai dari berteman lebih dulu. Karena kan Seri beneran berpikir kalau Cid berniat untuk mendekatinya dan Seri merasa harus segera menjawab perasaannya.
Tentu awalnya Cid cuma bingung dan sempat berpikir kalau Seri memberikan hadiah itu untuk penampilan Cid di pertandingan sebelumnya, dan bagi Cid, Seri punya selera yang aneh. Tapi Cid juga mengiyakannya dan mau berteman dengannya. Jadi ya Seri yang mendengar itu tentu sangat bahagia dan akhirnya dia mendapatkan teman pertamanya. Seri pun langsung memberitahu ayah angkatnya yang memang dari tadi sudah duduk di belakangnya. Nah, setelah melihat ayah angkatnya, Cid langsung tahu kalau orang itu adalah wakil kepala sekolah yang bernama Lutheran Barnett, sedangkan wanita yang mengajaknya bicara adalah Seri Barnett. Jadi memang ada beberapa karakter yang Cid anggap penting dan layak untuk punya nama, dan biasanya Cid sudah mendapatkan beberapa informasi mengenai mereka. Nah, Seri dan Lutheran termasuk karakter dengan nama, dan bahkan di light novelnya Cid sempat membayangkan kalau Seri punya potensi besar untuk menjadi tokoh utama di Akademi Sains. Atau maksudnya jika ada insiden di Akademi Sains, maka Seri lah yang paling pantas menjadi tokoh utama dan terlibat dengan semua itu. Karena bagi Cid, Seri sangat cocok untuk memecahkan misteri besar lalu menciptakan perangkat kuat yang berguna untuk mengalahkan bos akhir. Jadi cara Cid memandang kehidupan di sekitarnya akan seperti cerita di novel ataupun anime, dan biasanya hal-hal yang dia bayangkan akan menjadi kenyataan. Sebenarnya bukan keputusan yang tepat untuk berteman dengan siswa berprestasi seperti Seri karena bisa merusak peran cupunya, tapi Cid juga tidak mungkin menolaknya. Makanya sembari pura-pura menyembuhkan lukanya, Cid mengambil libur selama 5 hari sekaligus untuk menjaga jarak dari Seri. Walaupun kalau di light novelnya Cid Mei sempat ngobrol berdua dengan Seri, dan di situ Seri menceritakan banyak hal mengenai permintaan Iris dan juga artefak kuno yang sedang ditelitinya. Selama Cid menikmati liburnya, Seri sendiri masih sibuk meneliti artefak kuno, walaupun semakin hari dia semakin memikirkan Cid dan tidak bisa fokus pada penelitiannya. Karena Seri juga kepikiran tentang hubungan Cid dengan Alexia yang sebelumnya sempat ramai dibicarakan. Jadi akhirnya Seri memutuskan untuk pergi ke asrama Alexia dan menanyakannya langsung. Ya walaupun kelihatannya malu-malu, tapi ternyata Seri bisa dikatakan sangat berani dan bahkan tanya langsung ke orangnya. Kalau di light novelnya Seri sempat ragu-ragu dan berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau dirinya lebih senpai dari Alexia dan memang pantas untuk bertanya langsung sekalipun Alexia merupakan putri kerajaan. Makanya di sini begitu Alexia membukakan pintu, Seri semakin mempertegas kalau dirinya merupakan siswa kelas 2 dari Akademi Sains atau kakak kelasnya Alexia dan juga Cid. Seri pun langsung dipersilahkan masuk dan disuguhi kopi yang Alexia beli dari toko Michigoshi. Namun di ruangannya ternyata Alexia sampai menyimpan fotonya dengan Cid, walaupun hal itu hanya ada di animenya. Dan karena Alexia meletakkan foto itu di belakang bingkai foto lainnya, jadi otomatis Seri tidak bisa melihatnya. Di sini awalnya Alexia mengira kalau kedatangan Seri berhubungan dengan artefak kuno atau mungkin juga pemilihan anggota OSIS. Tapi ternyata bukan keduanya, melainkan Seri langsung bertanya tentang hubungan Alexia dengan Cid Kageno yang sebelumnya sempat ramai dibicarakan. Alexia pun menjawabnya dengan jujur kalau mereka berdua sudah putus dan sebelumnya mereka cuma pura-pura pacaran. Namun Seri yang mendengar itu langsung kelihatan bahagia dan bahkan dia langsung menceritakan tentang hubungannya dengan Cid yang bagi Seri kami berdua saling tertarik satu sama lain. Dan entah bagaimana Alexia yang mendengar itu kelihatan sangat kesal dan tidak terima dengan hubungan baru mereka. Bahkan setelah Seri pergi terdengar suara keras di ruangan Alexia cuma karena saking bahagianya Seri sampai tidak bisa mendengar suara itu. Jujur gue suka banget sama scene ini dan senang banget lihat Alexia dibuat marah dengan kejujuran yang ditunjukkan oleh Seri. Karena ya Seri mau mengakui perasaannya dengan berani, tidak seperti putri Alexia yang tidak jelas. Lalu singkat cerita, setelah 5 hari berlalu Cid sudah berangkat lagi ke akademi dan kebetulan saat itu sedang ada pemilihan anggota OSIS. Jadi Rose Oriana dan anggota OSIS lainnya berkeliling memasuki kelas 1 dan memberikan banyak informasi untuk mereka, dan kebetulan saat itu dia sedang memasuki kelas Cid. Namun di waktu yang bersamaan pria dengan kostum hitam dan para bawahannya sepertinya siap untuk melancarkan aksinya, dan bahkan dia sudah mengaktifkan salah satu artefak kuno yang bisa menyegel kekuatan sihir dalam radius tertentu. Namun bisa dipastikan kalau semua orang di akademi tidak bisa menggunakan sihirnya untuk sementara waktu. Kecuali pria dengan kostum hitam dan para bawahannya atau anggota sekte Diabolos yang memang sudah menyesuaikan gelombang sihir mereka, dan juga Cid yang mampu mengatur partikel sihirnya sendiri. Awalnya tidak ada yang menyadari hal itu, sampai akhirnya para bawahan sekte mulai mengambil alih akademi dan mengaku sebagai anggota Shadow Garden. Mereka juga akan menyerang siapapun yang berani melawan dan tidak segan untuk membunuh para murid. Saat itu Rose Oriana langsung menyerang mereka dengan teknik berpedangnya, tapi dengan mudah serangan Rose bisa ditangkis dan bahkan pedangnya sampai dihancurkan. Tanpa kekuatan sihirnya tentu Rose Oriana tidak berdaya di hadapan mereka, dan saat itu Rose tidak mungkin bisa menghindari tebasan lawannya. Cuma dari arah lain Cid sudah berlari sambil berteriak dan langsung mendorong Rose supaya tidak terkena tebasan itu.
melainkan tubuh Chit sendiri yang akhirnya terkena tebasan mematikan itu, dan tentu itu membuat semua orang langsung panik. Jadi sebenarnya di saat penghalang sihir diaktifkan, Chit sudah menunggu kedatangan mereka dan sangat menantikan momen seperti itu sampai membuatnya terharu. Dia sangat ingin menjadi korban dari keganasan teroris yang menyerang akademi, dan itu adalah salah satu impiannya selama ini. Bahkan selama ini, Chit sudah membayangkan adegan itu sampai jutaan kali dan sangat ingin merasakannya langsung. Makanya di saat Rose yang akan menjadi korban keganasan mereka, Chit langsung berlari dan mendorong tubuhnya supaya Chit sendiri yang terkena tebasan itu. Dan akhirnya dengan itu salah satu impiannya selama ini bisa terkabul. Oke, waktunya sahur ya. Ada dari penonton random, thanks Gans, itu adalah pahlawan bagi kita-kita yang males baca novel. Oke, sama-sama bro, tapi kalau kalian pengen lebih detail dan lebih memahami ceritanya, ya mending langsung baca light novelnya aja. Tapi thank you buat sabarannya. Lalu dari Dan Kokun, Bang, kalau anggota Shadow Garden kebanyakan tidak diperlihatkan latar belakangnya, apa kan bikin latar belakang anggota Shadow Garden? Kan misal kalau kena skip di animenya langsung gue jelasin di konten breakdown kayak gini guys. Jadi mending nanti kita bahas yang lain aja mengenai anggota Shadow Garden. Thank you Danko. Oke, itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi, dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.